Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah kita bersua lagi di kajian menjelang Ramadan dari buku Mutiara Salat dan Puasa. Di episode kedua ini kita akan membahas syarat dan rukun puasa. Apa itu? Yang pertama, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Syarat-syarat ini harus dipenuhi agar seseorang menjadi wajib berpuasa. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka orang tadi tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini namanya syarat wajib puasa. Jadi kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka orang tadi tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa? Yang pertama Islam. Jadi puasa hanya diwajibkan bagi orang muslim. Non-muslim tidak wajib untuk berpuasa. Yang kedua baligh atau dewasa. Jadi anak-anak yang belum baligh tidak wajib untuk berpuasa. Namun dianjurkan bagi orang tua untuk melatih anak-anak itu untuk melaksanakan ibadah puasa paling tidak semampunya. Jadi dilatih untuk anak-anak walaupun belum wajib, dia untuk melaksanakan ibadah puasa semampunya dulu. Syukur-syukur kalau bisa mulai imsak, mulai fajar sampai tenggelam matahari. Itu lebih bagus lagi. Yang ketiga berakal, maksudnya tidak gila. Jadi puasa tidak wajib bagi orang yang hilang akal atau gila. Orang yang sehat, kuat, akalnya sehat, itulah yang wajib berpuasa. Yang keempat mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Maksudnya apa? Seseorang yang tidak mampu karena sakit atau usia lanjut, maka dia tidak wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Tapi nanti ada konsekuensi, entah itu qadha atau membayar fidyah. Nanti kita jelaskan di episode selanjutnya. Yang kelima mukim, maksudnya apa? Tidak sedang berpergian. Jadi untuk orang yang bepergian atau musafir dengan jarak tertentu itu diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Tapi dia boleh untuk menunda sehingga nanti setelah Ramadan dia untuk segera mengqadha ibadah puasanya. Itu syarat wajib puasa: Islam, baligh, berakal, mampu untuk melaksanakan, kemudian kelima mukim, bukan orang yang musafir. Kemudian syarat sah. Tadi syarat wajib. Sekarang syarat sah. Syarat sah maksudnya apa? Puasa dianggap sah jika memenuhi syarat. Jadi walaupun orang menjalankan pelaksanaan ibadah puasa, tapi syarat sah ini ada yang tertinggal, maka puasanya menjadi tidak sah. Yang pertama niat. Jadi orang yang hanya menahan lapar tapi tidak niat puasa, maka tidak dihitung sebagai ibadah puasa. Menurut Imam Syafi'i, niat puasa Ramadan harus dilaksanakan pada malam hari sebelum fajar. Jadi maksimal sebelum fajar, yaitu menjelang subuh, dia harus niat menurut Imam Syafi'i. Kalau tidak niat, puasanya tidak sah. Kemudian menurut Imam Hanafi dan Hambali, memperbolehkan niat hingga sebelum waktu zawal atau tergelincir matahari pada hari yang selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, sebelum subuh dia harus niat untuk puasa di hari itu. Tapi menurut Imam Hanafi dan Hambali, mungkin dia ketiduran sampai subuh, dia belum niat puasa selama dia belum makan, minum, atau berkumpul dengan istrinya, atau berkumpul suami istri. Kemudian misalnya dia bangun jam 5 pagi setelah adzan subuh, maka dia boleh untuk langsung niat puasa dan melaksanakan ibadah di hari itu. Itu menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali. Tapi sebagian besar umat Islam di Indonesia penganut Imam Syafi'i, sehingga setelah sholat raweh kita dianjurkan untuk melaksanakan niat puasa untuk esok harinya. Yang kedua, selain niat adalah suci dari haid dan nifas.
Sehingga wanita yang sedang haid atau nifas dilarang berpuasa. Puasa mereka tidak sah dan wajib qadha setelah suci haid dan nifas tadi. Itu syarat wajib dan syarat sah puasa. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa adalah hal-hal pokok yang harus ada agar puasa menjadi sah. Yaitu niat, seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu niat adalah rukun yang paling dasar, kemudian imsak atau menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan berbahan badan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau rukun ini dilanggar, maka puasanya menjadi tidak sah, walaupun dia sudah niat berpuasa. Misalnya di siang hari dia makan, maka puasanya menjadi batal. Atau dia minum, nah itu puasanya menjadi batal. Jadi syarat dan rukun puasa ini perlu kita pahami agar kita lebih berkualitas dalam menjalankan ibadah puasa kita, sehingga tidak sia-sia apa yang kita laksanakan, yang kita anggap nilai ibadah, malah tidak mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara salah dalam penerapan dan pelaksanaannya. Demikian yang bisa kami sampaikan di episode ini. Mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.